Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 16 Juli 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari yang baru, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Anugerah hidup yang Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita. Sebelum memulai kehidupan kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya dalam persekutuan kami pada saat ini. Yang akan menjadi pegangan kami dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Berkati kami Tuhan sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Tema kita pada pagi yang indah ini, kalau punya telinga, dengarlah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, masa pandemi 2 tahun kemarin, banyak orang menghabiskan waktunya di rumah untuk berkebun, menanam bunga. Bila diamati pertumbuhan dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang gagal, gersang, tapi ada juga yang berhasil. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak kaget dengan banyaknya orang berbondong-bondong bergabung. Dia memanfaatkan peristiwa itu untuk mengajar para rasulnya dengan perumpamaan ini. Bibit yang sama dan banyak memiliki kemungkinan hasil yang berbeda. Tanah atau media tanam adalah perumpamaan Yesus tentang kondisi hati dan batin kita masing-masing. Tidak mudah menjadi penabur, terutama jika jemaatnya sudah besar, sangat banyak dan beragam karakter. Ini tantangan bagi para pelayan atau pewarta masa kini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yesus mengajar kita dengan mengumpamakan kondisi rohani manusia dalam 3 jenis tanah. Berbatu, bersemak, dan tanah yang baik. Yesus tahu perbedaan kondisi rohani mereka yang datang berbondong-bondong. Perumpamaan tentang penabur menolong para murid agar tidak putus asa jika ada pelayanan yang gagal. Karena juga selalu ada yang berhasil, bahkan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan benih dan penabur ini juga menolong kita pada masa kini untuk memeriksa hati masing-masing dan memperhatikan tanggapan kita terhadap firman. Hari ini kita diajak kita merenungkan bahwa mendengar firman saja belum cukup. Untuk bisa berhasil lalu berbuah, maka kita pun mesti menjadi pelaku firman. Serempak dengan itu kita teguh percaya pada saat cobaan melanda kehidupan kita. Kiranya otoritas Injil membentuk hati dan
perbuatan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merasakan kebahagiaan dan sukacita. Anugerah hidup Engkau karuniakan kepada kami. Waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan Tuhan. Melayakkan kami untuk datang kepadamu dalam persekutuan kami pagi ini, di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup menyatakan kehendak-Mu dan tetap setia dan taat dalam menyatakan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa dalam sorga, kami membawa kehidupan kami kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, memampukan kami untuk dapat melakukan semuanya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami di tengah-tengah kehidupan ini, dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka terus dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Berkati pemerintah kami Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dimampukan untuk mengangkat tanggung jawab ini dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Allah Bapa dalam sorga, seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.